Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali seorang rohaniwan melihat ada seorang gadis kecil di sebuah jalan. Dia kedinginan dan menggigil dalam pakaiannya yang tampak tidak terlalu tebal. Dan tampaknya gadis kecil ini lapar, saudara. Rohaniwan ini menjadi sangat marah ketika melihat gadis kecil tersebut. Dia marah kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, mengapa engkau membiarkan anak kecil ini mengalami kondisi yang seperti ini? Mengapa Tuhan tidak berbuat sesuatu atas hal ini?" Malam itu si rohaniwan mendengar suara kecil dalam dirinya dan berkata, "Sesungguhnya aku sudah berbuat sesuatu untuk gadis kecil tadi. Saya sudah menciptakan kamu. Apa yang telah kamu perbuat atas hal itu?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca tadi menceritakan tentang Musa yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dikatakan bahwa Tuhan sudah memperhatikan penderitaan bangsa Israel di ayat yang ke-7. Kemudian sebabnya Musa diutus untuk menghadap Firaun untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang kita lihat bahwa Musa tidak percaya diri. Memangnya siapa saya? Siapa aku? Kenapa Tuhan mau mengutus aku? Saya sepertinya belum punya kapasitas untuk bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu terlalu besar, itu terlalu berani, itu membutuhkan pengalaman, dan sebagainya dan seterusnya. Lalu kata Tuhan, "Hei Musa, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu ragu? Mungkin masalahmu terlalu besar dan membutuhkan banyak hal untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi itu bukan berarti kamu tidak mampu melewatinya, karena aku akan menyertai kamu." Itu kata Tuhan. Kalau saya dramatis ya, saudara-saudara, kalau kita melihat siapa Musa, dia anak yang selamat di tengah-tengah Raja Firaun sedang menghabiskan anak laki-laki keturunan Yahudi. Dia mendapatkan keselamatan. Dia kemudian dibesarkan dalam keluarga kerajaan. Yang kemudian dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, Musa menjadi gelisah ketika melihat penderitaan bangsa Israel di bawah pemerintahan atau penjajahan Mesir. Kalau mau protes, saudara, Musa bisa menyesali kelahirannya, mengapa dia dilahirkan di keturunan bangsa yang terjajah dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat bahwa Allah merancang kehidupan Musa sedemikian rupa, ternyata untuk tujuan tertentu. Allah merancang kehidupan Musa untuk membebaskan umat Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap orang yang dirancang untuk sebuah tujuan tertentu. Allah merancang kita agar kita memenuhi tujuan Dia yang menciptakan kita. Itu sebabnya walau susah, betapapun oleh dunia ini kita terus ditarik untuk tidak berjalan memenuhi rancangan dan kehendak Tuhan. Namun kita harus terus belajar dan berusaha agar kita kembali kepada rancangan Allah. Apa artinya, saudara? Bahwa setiap orang yang dipercaya untuk menggarap ladangnya sendiri. Hidup ini haruslah dipahami sebagai sebuah ladang untuk kita garap. Itu sebabnya dengan siapa kita hidup berdampingan, siapa istri atau suami kita, bagaimana kita harus mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak kita, bagaimana kita hidup bersama dengan orang tua kita, bagaimana kita berperilaku di tempat kita bekerja, bagaimana respon kita ketika diperhadapkan dengan sebuah keadaan atau masalah berat dan sebagainya dan seterusnya, bagaimana diri kita, kondisi kita, kemampuan kita, keterampilan kita dan sebagainya. Itu semua merupakan perlengkapan yang pas dan yang paling cocok untuk kita dapat menggarap ladang kehidupan kita masing-masing. Mengapa? Karena Tuhan yang menganugerahkan semuanya itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya percaya begini, bahwa tidak ada yang dapat memilih seseorang lahir dari keluarga tertentu. Saya tidak bisa memilih kalau saya menyesali lahir dari keluarga Batak. Saya anak orang tua saya yang seperti itu. Kenapa saya tidak dilahirkan dari orang tua yang seperti orang tua teman saya dan sebagainya? Tidak ada yang bisa memilih. Pada kenyataannya, Tuhan memberikan
yang terbaik, yang pas kepada kita. Dan itu adalah cocok, cukup untuk menggarap model ladang yang kita hadapi saat ini. Itu sebabnya saudara, kalau ada orang yang merasa bahwa beban atau masalah atau ladangnya saat ini terlalu sulit untuk digarap, mungkin jika diukur secara akal manusia, benar, itu benar-benar berat. Tetapi belajar dari Musa, saudara dan saya adalah orang yang paling tepat, paling mampu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Mungkin orang lain belum tentu dapat, karena orang lain sudah punya masalah dan tantangannya sendiri. Mereka sudah punya ladang sendiri untuk digarap. Jika seorang menurut kita berhasil dan sukses dalam sebuah bidang atau ladang tertentu, itu belum tentu jika berada di ladang kita. Dia pasti sukses karena memang dia berhasil menggarap di ladang yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Itu sebabnya saudara penting untuk mengetahui dan menyadari kebenaran ini, bahwa saudara adalah orang yang handal. Saudara adalah orang yang paling mampu mengatasi masalah saudara. Tuhan, Allah yang merancang dan menciptakan Musa, Dia juga Allah yang akan menolong kita untuk menggarap kehidupan ini yang ada, yang kita hadapi saat ini. Saudara, jika kita dapat menggarapnya dengan baik dan bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan kita kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dalam perumpamaan talenta dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, "Jika engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar." Nah saudara, kalau Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel, lalu kita diutus untuk membebaskan siapa? Atau tugas pembebasan seperti apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah dunia ini? Saya percaya Allah merancang kita di dunia ini demi misi Allah itu sendiri. Sama seperti Kristus datang ke dunia ini dalam rangka menghadirkan kasih, pengharapan dan keselamatan kepada dunia. Maka kita pun sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga harus mewartakan kasih dan pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Mother Teresa pernah berkata, kalau saudara belum bisa memberi makan 100 orang yang sedang kelaparan, berikanlah makan kepada 1 orang saja. Saudara, hidup kita saat ini adalah modal kita untuk mengerjakan misi Allah. Lihat dan kenali apa yang kita punya, siapa diri kita, bagaimana karakter kita, apa kekuatan kita, bagaimana cara-cara kita bisa mendekati atau meyakinkan seseorang. Dan mulailah pakai semua yang kita miliki itu, mulai dari apa yang kita punya, untuk kita bisa menolong, untuk kita bisa mendoakan, untuk kita bisa membebaskan, menyadarkan, menyembuhkan, menguatkan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang butuh kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita.